Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan mengenai model pembelajaran Discovery Inquiry. Kelompok 2 beranggotakan Fatimah Iza Aulia, NIM terakhir 042, Faruk Mubarak, NIM terakhir 066, Dimas Izmi Aufa, NIM terakhir 081, dan Lupita Wulandari, NIM terakhir 094. Pertama, pengertian model pembelajaran Discovery Inquiry. Pembelajaran Discovery menurut Jerome Bruner merupakan sebuah pembelajaran di mana guru tidak memberikan materi pembelajaran secara utuh kepada siswa, tetapi dalam siswa juga ikut mencari tahu materi tersebut. Pada pembelajaran ini menekankan pada penemuan konsep atau prinsip yang tidak diketahui sebelumnya. Pengertian model pembelajaran inquiry. Menurut Kamus Oxford sendiri, pengertian inquiry adalah sebuah ketika seseorang meminta sesuatu seperti informasi, terus kemudian seseorang itu mengajukan pertanyaan, kemudian pengumpulan informasi seperti itu. Model pembelajaran inquiry menurut Richard Arens dalam bukunya Learning to Teach, beliau berpendapat bahwa model pembelajaran ini itu dikembangkan agar siswa dapat berpikir. Nah, berpikir kritis juga masuk di dalamnya. Menurut W. Gulo dalam bukunya Strategi Belajar Mengajar tahun 2008, beliau ini berpendapat bahwa model pembelajaran inquiry itu berarti sebuah rangkaian belajar yang melibatkan secara maksimal seluruh kemampuan siswa untuk mencari dan menyelidiki secara kritis, logis, analitis, sehingga mereka dapat mengungkapkan atau menyelesaikan permasalahan yang diberikan secara mandiri. Pengertian model pembelajaran discovery dan model pembelajaran inquiry dapat kita simpulkan bahwa model pembelajaran discovery inquiry ini merupakan model pembelajaran yang menekankan pada bagaimana peserta didik berpikir kritis dan analitis dalam memecahkan sebuah masalah. Nah, berpikir kritis dan analitis dapat dilakukan dengan kegiatan tanya jawab antara guru dan peserta didik. Teoritis dan empiris. Yang pertama, landasan teoritis. Dewi dalam teori pembelajaran kognitif, beliau memaparkan bahwa setiap peserta didik memiliki pengetahuan dan pengalaman di dalam dirinya serta memiliki struktur kognitif. Nah, struktur kognitif ini didapatkan ketika peserta didik mampu memasukkan informasi tentang materi pembelajaran atau informasi-informasi lainnya ke dalam memori jangka panjangnya dan kemudian masuk ke dalam struktur kognitif peserta. Nah, struktur kognitif tersebut dapat membantu peserta didik dalam menyelesaikan masalah. Proses belajar mengajar di sini akan berjalan dengan baik apabila informasi materi baru dapat berkesinambungan dengan tepat dengan struktur kognitif yang telah dimiliki oleh peserta didik. Kemudian struktur kognitif ini dapat membantu peserta didik dalam memecahkan masalah. Dan dalam memecahkan masalah ini, peserta didik dapat memberikan alternatif penyelesaian yang banyak dan dapat memilih alternatif penyelesaian yang efisien dan tepat. Universalitas pemikiran, di mana Nickerson, kemudian Sternberg, dan Williams. Mereka ini meneliti mengenai pertanyaan-pertanyaan tentang apakah diperlukan pengajaran berpikir. Akhirnya mereka berpendapat bahwa setiap manusia ini memang dapat berpikir secara otomatis seperti sebagaimana mereka berkedip dan bernafas. Namun tidak setiap manusia memiliki cara berpikir yang efektif, sehingga diperlukan pengajaran untuk berpikir kritis, analitis, dan kreatif kepada peserta didik. Dan teori kognitif dari Jean Piaget. Jean Piaget ini berpendapat bahwa setiap manusia dapat beradaptasi dengan menginterpretasikan objek yang ada di sekitarnya. Piaget ini berpendapat bahwa kemampuan kognitif peserta didik dapat didapatkan oleh peserta didik melalui hubungan antar
antara perkembangan otak dengan pengalaman-pengalaman yang telah dialami oleh peserta didik yang membantunya untuk beradaptasi dengan lingkungan. Contohnya pada tahap praoperasional yang dialami oleh anak usia 2 hingga 7 tahun, di mana di sini anak-anak ini dapat menginterpretasikan dunia dengan menggunakan simbol dan kata-kata. Terakhir, discovery learning oleh Jerome Bruner. Dalam bukunya The Process of Education, Bruner memaparkan bahwa discovery learning merupakan proses belajar di mana guru harus menciptakan situasi belajar yang problematis, kemudian memberikan stimulus kepada peserta didik, serta mendorong peserta didik dalam memecahkan masalah secara mandiri dan melakukan eksperimen. Bruner ini itu percaya bahwa peserta didik harus fokus dalam belajar melalui pengalaman-pengalamannya, dan peserta didik harus aktif mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang dipaparkan. Jadi di sini peserta didik juga harus turut aktif dalam pembelajaran dan tidak hanya mendengarkan penjelasan dari guru semata. Baik, yang selanjutnya adalah teori empirik. Kelompok kami mendapatkan 2 teori empirik, yaitu yang pertama dari David Hawry tahun 1993 dan dari Krisner, Craig, and Slewer dalam Educational Psychology tahun 2006. David Hawry sendiri menyatakan dalam artikelnya bahwa keterlibatan secara aktif peserta didik dan pembelajaran itu akan meningkatkan kepemahaman konsepnya, terus dapat meningkatkan prestasinya serta sikap terhadap matematika dan sains. Hawry sendiri menyarankan untuk menggunakan model inquiry ini karena dapat mengembangkan pemahaman terhadap proses ilmiah, terus dapat mengembangkan berpikir kritisnya, bersikap positifnya, mendapatkan kosakata baru, dan juga pemahaman terhadap suatu konsep. Selain pemahaman terhadap suatu konsep, metode ini itu juga dapat meningkatkan sikap keilmiahan seseorang. Lalu yang kedua dari Krisner, Craig, and Slewer itu metode atau model inquiry ini lebih baik digunakan daripada model konvensional atau yang biasa guru hanya menjelaskan seperti biasa. Nah, kenapa kok begitu? Karena pada model inquiry ini siswa secara aktif, secara individu terhadap dirinya sendiri itu melakukan pengeksploran terhadap suatu masalah, mencari informasi-informasi, membuat model atau informasi baru dari informasi yang telah mereka miliki, melakukan eksperimen atau pengujian hipotesis, serta melakukan evaluasi sendiri. Kalau untuk konvensional sendiri, apabila siswa menggunakan murni pengenemuan atau mungkin umpan balik yang minimal, itu akan menimbulkan sebuah kebingungan karena adanya miskonseptual. Selanjutnya adalah karakteristik dari model pembelajaran inquiry discovery. Yang pertama adalah berpusat kepada peserta didik. Yang dimaksudkan adalah peserta didik itu menjadi subjek dalam pembelajaran ini. Jadi peserta didik tidak menerima pembelajaran hanya dari penjelasan guru saja, tetapi mereka harus melibatkan kemampuannya secara maksimal. Kemampuan yang dimaksud adalah kepengetahuan, keterampilan, serta sikap untuk mencari dan menemukan sebuah pengetahuan yang baru dengan sistematis, logis, dan kritis. Lalu yang kedua adalah menekankan pada proses mencari dan menemukan pengetahuan baru. Di sini siswa secara aktif mencari informasi-informasi dan diolah menjadi sebuah pengetahuan baru berdasarkan dari pengetahuan yang telah mereka miliki sebelumnya. Lalu yang ketiga adalah peran guru menjadi fasilitator atau pembimbing untuk belajar. Yang dimaksudkan adalah guru memberikan atau menyediakan sumber belajar atau menunjukkan sumber belajar. Dan guru mengonstruksi pengetahuan siswa. Mengonstruksi pengetahuan siswa di sini bukan berarti guru memberikan jawaban kepada siswa, tetapi guru memberikan pertanyaan-pertanyaan yang menimbulkan atau menarik sebuah pengetahuan siswa gitu.
Lalu yang selanjutnya, menekankan pada proses berpikir kritis, analitis untuk merumuskan kesimpulan. Karena di sini guru tidak menjelaskan dan bahan ajarnya berupa informasi, maka peserta didik harus menemukan jawabannya sendiri. Untuk menemukan jawabannya sendiri ini, peserta didik harus mampu untuk mengembangkan berpikir kritisnya, berpikir sistematisnya, dan juga berpikir logisnya, atau mengembangkan kemampuan intelektualnya yang sebagian dari mental. Lalu yang selanjutnya atau terakhir adalah masalah yang diberikan itu kompleks, fleksibel, dan juga relevan terhadap kehidupan peserta didik. Kompleks di sini yaitu mencakup beberapa konsep. Jadi bukan hanya satu konsep, tapi beberapa, atau bisa disebut konseptual. Lalu fleksibel di sini materi yang diajarkan atau masalah yang diberikan itu mampu dikaitkan dengan materi-materi yang lain, atau dikaitkan dengan kehidupan seorang peserta didik atau mungkin lingkungan tempat dia berada. Nah, yang terakhir adalah relevan. Relevan di sini maksudnya dapat terjadi di kehidupan sehari-hari peserta didik. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang fase model pembelajaran inquiry discovery. Pada model pembelajaran ini terdapat 6 fase. Yang pertama, menyiapkan peserta didik dan menjelaskan proses pembelajaran. Seperti pada model pembelajaran yang lainnya, pada awal pembelajaran, guru harus menyiapkan siswa menjadi kondusif agar siswa dapat menerima pembelajaran dengan baik. Lalu selanjutnya, guru menjelaskan proses pembelajaran. Pada di sini, guru menjelaskan bagaimana peraturan di kelas. Jadi guru menerangkan kepada siswa bahwa siswa diminta untuk aktif dan siswa dapat menemukan sendiri tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Pada fase kedua, yaitu menyajikan pertanyaan atau masalah. Pada fase ini, guru menyajikan masalah atau pertanyaan kepada peserta didik. Bentuk penyajian pertanyaan atau masalah tadi tidak harus dengan guru menanyakan secara langsung, tapi bisa juga dengan bantuan presentasi seperti PowerPoint atau video. Hal itu untuk mempermudah siswa untuk memahami bagaimana permasalahan yang ada. Fase yang ketiga, membuat hipotesis. Setelah siswa memahami bagaimana permasalahan itu, lalu siswa diharapkan membuat hipotesis yang relevan dengan konsep atau materi bahan ajar yang ingin dicapai. Lalu fase yang keempat, mengumpulkan data untuk menguji hipotesis. Setelah tadi siswa membuat hipotesis, di sini guru menanyakan kepada siswa bagaimana cara untuk menguji kebenaran dari hipotesis yang telah mereka buat. Lalu siswa membuat langkah-langkah bagaimana cara mengujinya, lalu siswa melakukan percobaan atau eksperimen terhadap bagaimana untuk menguji hipotesis-hipotesis tadi. Di sini guru tetap membantu dan membimbing siswa agar tidak keluar dari konteks yang ingin dicapai oleh tujuan pembelajaran tadi di awal. Fase yang kelima, merumuskan dan membuat kesimpulan. Jadi pada fase ini, setelah siswa tadi udah mendapatkan data, melakukan percobaan atau eksperimen itu tadi, lalu siswa mempresentasikan hasil dari percobaan yang telah mereka lakukan, lalu melakukan diskusi kelas sehingga nanti didapatkan kesimpulan kesimpulan tadi ini didapatkan oleh siswa namun tetap dalam bimbingan guru. Lalu yang terakhir, fase keenam, merefleksikan masalah dan proses pembelajaran. Ini fase yang terakhir, yaitu guru mendorong peserta didik untuk merefleksikan kembali apa yang telah mereka lakukan dari awal sampai akhir dan menganalisis proses berpikir mereka ketika pelajaran berlangsung. Jadi pada fase terakhir ini, setelah mereka mendapatkan kesimpulan, lalu siswa diingatkan kembali bagaimana mereka di awal, bagaimana dari permasalahan itu tadi didapatkan dengan hipotesis ini, dengan cara ini, mengapa dengan cara ini, lalu apa relevansi, apa hubungan antara
penyelesaian itu tadi dengan masalah yang ada, seperti itu. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri materi yang cocok untuk digunakan di model pembelajaran inquiry dan discovery. Yaitu yang pertama, materi relevan dengan peserta didik. Jadi kita sesuaikan materi apa yang akan kita ambil itu dengan kehidupan sehari-hari dari peserta didik. Misalkan saja kalau kita punya peserta didik masih di SD, kita bisa gunakan materi tentang kelereng atau apapun yang berkaitan dengan mainan, karena biasanya anak SD itu masih senang-senangnya bermain seperti itu. Terus kalau misalkan SMA, ya kita cari apa materi yang sesuai dengan usia SMA. Misalkan apa ya, kita bisa menggunakan misal persamaan program linier, kita bisa gunakan buku dan pensil, karena biasanya pada usia SMA itu sudah bisa membeli kebutuhannya sendiri. Nah, kalau dihubungkan dengan pendidikan kan ya kebutuhan buku dan pensil seperti itu. Kemudian yang kedua itu bukan prosedural. Kenapa bukan prosedural? Karena kalau prosedural itu nanti dalam pengerjaannya akan membutuhkan langkah-langkah, dan dimana kalau misalkan tidak dikasih langkah-langkah akan menimbulkan prosesnya berbeda. Jadi kalau prosedural itu kan dinilai dari langkah-langkahnya, sedangkan inquiry discovery ini tidak. Kemudian kalau prosedural dan diberikan langkah-langkah, nanti peserta didik itu artinya dia tidak menemukan sendiri, dia itu dibimbing oleh gurunya. Nanti jatuhnya itu lebih ke pembelajaran langsung. Terus yang ketiga, memerlukan proses berpikir analitis dan kritis. Jadi materinya itu misalnya diberikan oleh gurunya dapat menguji siswa untuk bertanya atau berpikir hal lain, bagaimana jika A, bagaimana jika B. Jadi tidak hanya tentang selingkar apa yang telah disampaikan oleh guru, tapi juga nanti memunculkan pertanyaan-pertanyaan lain yang mungkin bisa dicari siswa itu sendiri. Yang keempat, materi yang mengarahkan peserta didik untuk menemukan pengetahuan. Nah, jadi materi yang dipilih itu bisa jadi ada hubungannya dengan materi yang pernah dipelajari sebelumnya. Nah, di sini itu siswa bisa menemukan atau menemukan sendiri materi baru yang diajarkan itu dari bahan materi-materi lama yang telah dipelajari sebelumnya. Misalkan saja di contoh untuk permutasi bisa menggunakan aturan perkalian seperti itu. Contoh materi yang bisa digunakan dalam model pembelajaran inquiry discovery ini, kami mengambil contoh yaitu bangun ruang sisi lengkung pada kelas 8 semester 2, terutama untuk menentukan rumus luas permukaan tabung. Jadi mengikuti dari sintaksnya tadi, pada awalnya guru memberikan permasalahan atau pertanyaan yang hendak dikaji. Jadi guru memberikan pertanyaan atau masalah tentang yang relevan dengan luas permukaan itu tadi, lalu siswa membuat hipotesisnya. Nah, lalu untuk pengerjaannya siswa akan diberikan tabung yang dibuat oleh kertas, lalu mereka di situ percobaannya atau eksperimennya dengan membongkar tabung tersebut menjadi jaring-jaringnya. Nah, dengan itu nanti siswa akan memiliki cara dan jawabannya masing-masing untuk menemukan luas permukaan tabung tersebut.